Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba sedikit untuk membahas isu-isu yang sudah lama sebenarnya tapi dibangkitkan kembali atau diungkit-ungkit kembali. Ini banyak di medsos, di HP saya juga banyak kiriman-kiriman teman tentang TKA Cina, tenaga kerja asing, ini dari Cina banyak berduyun-duyun datang ke Indonesia. Apakah datangnya TKA Cina ke Indonesia ini bisa dibenarkan atau tidak? Apakah datangnya TKA Cina, membeludaknya TKA Cina datang ke Indonesia ini logis atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan membaca sebuah kitab yang sangat populer kalau di Indonesia. Ini kitab Nasaihul Ibad. Ya. Imam Ali 14 abad yang silam beliau mengatakan, An Aliyin radhiyallahu anhu, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruh. Silakan berikanlah kelebihan-kelebihanmu, berbuat baiklah kepada orang, fa anta amiruh, maka engkau akan menjadi raja terhadap orang atau tempat engkau berbuat baik kepadanya. Tafaddal ala man syi'ta, silakan berikanlah keutamaanmu, berikanlah kelebihanmu, maka engkau akan menjadi raja terhadap orang itu. Dan sebaliknya, was'al man syi'ta fa anta asiruh. Tapi sebaliknya, silakan mintalah kepada orang. Mintalah kepada siapapun yang kau hendaki, tapi siap-siap engkau akan menjadi tawanan daripada orang-orang yang kau minta. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, wastaghni amman syi'ta fa innaka aziruh. Hendaklah kalian itu merasa cukup terhadap orang lain, atau cukuplah terhadap siapapun, maka engkau selevel kedudukan Anda dengan mereka itu. Artinya, engkau tidak akan bisa dipaksa, engkau tidak akan bisa untuk diintimidasi. Nah, kalau kita lihat poin pertama dan kedua daripada ungkapan Imam Ali ini, di satu sisi, ya, membeludaknya TKA Cina ke Indonesia itu sangat logis. Kenapa? Imam Ali tadi mengatakan tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruh. Cina sudah melakukan poin pertama ini. Berbuat baiklah, tanamlah, atau jadilah engkau investor di Indonesia ini, maka engkau akan menjadi raja di Indonesia. Maka engkau akan mampu untuk menguasai Indonesia. Dan sebaliknya, was'al man syi'ta fa anta asiruh. Dan sebaliknya, Indonesia yang minta-minta investasi dari luar, terutama sekali dari Cina, maka Indonesia harus siap-siap untuk menjadi tawanan daripada Cina itu sendiri. Ini sangat logis sekali kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Bisa dibayangkan, satu contoh misalnya kasus kita sendiri misalnya memberikan modal kepada seseorang. Ini modal 1 triliun, silakan dikembangkan, tapi tolong tenaganya diterima sebagiannya dari saya. Apakah kita bisa menolak? Tentunya sangat berat rasanya. Demikian juga Indonesia kayaknya sangat berat untuk menolak TKA dari Cina. Kenapa? Investor yang banyak itu adalah berasal dari Cina, investasi yang banyak itu adalah berasal dari negara Cina. Tapi perlu diketahui, apakah setiap yang logis itu bisa dianggap benar atau tidak? Saya ulang, apakah setiap yang logis, setiap yang bisa diterima akal, bisa dianggap benar atau tidak? Standar untuk menguji kebenaran itu dalam Islam itu adalah ada 3. Yang pertama tadi logis. Ya. Kemudian yang kedua, jangan kita lupakan yang kedua ini adalah harus etis juga. Layak enggak? Pantas enggak? Sesuatu yang logis belum tentu benar kalau tidak etis. Ini mohon maaf cerita dari kiai kami yang ada di Lombok, ya. Mohon maaf sekali lagi, ini ceritanya agak sedikit kurang nyaman didengar. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa
belum tentu sesuatu yang logis itu benar. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ada seorang mertua menyusu kepada menantunya yang perempuan. Kemudian diketahui oleh anaknya atau oleh anak kandungnya. Kemudian anak kandungnya itu marahnya luar biasa kepada bapaknya sendiri. Kenapa? Karena bapaknya menyusu kepada menantunya. Setelah itu sang anak itu datang marah-marah kepada bapaknya. Kemudian sang bapak mengatakan, "Wahai nak, kenapa engkau marah? Tolong jelaskan apa duduk perkaranya." Sang anak mengatakan, "Wahai bapak, engkau kurang ajar." Sang bapak semakin kaget. Kenapa? Sang anak mengatakan, "Kenapa engkau tega sekali untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas?" "Apa yang saya lakukan?" kata bapak. "Engkau telah menyusu kepada menantumu sendiri." Sekarang bapak kemudian mengatakan, menggunakan logikanya, "Wahai anakku, kenapa engkau marah? Saya hanya melakukannya satu kali. Saya hanya menyusu kepada istrimu satu kali. Sementara engkau 2 tahun menyusu kepada istriku, yakni ibumu. Saya tidak pernah marah." Di satu sisi secara logika, itu benar apa yang dikatakan oleh seorang bapak. Tetapi menurut etika, itu tidak sesuai. Tidak etis, tidak pantas. Makanya agama melarangnya atau tidak membolehkannya. Yang ketiga adalah standar kebenaran sebuah ajaran itu adalah tidak bertentangan dengan nilai estetika, yaitu nilai seni. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Tidak termasuk golongan umatku yang sempurna yang tidak membaca Al-Qur'an dengan melakukannya. Yang membaca Al-Qur'an dengan tanpa ada lagu, artinya lurus. Ini ajaran Islam. Senang kepada keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang kepada yang indah. Senang kepada seni. Kalau kita baca Al-Quran dengan lagu yang enak, itu justru lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Justru lebih bagus ketimbang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang nyaman, kurang enak. Bahkan Rasulullah SAW di saat hijrah disambut dengan lagu, dengan nyanyian yang kita kenal, itu sering dilakukan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'an lillahi da'i. Ini seni. Nah, Islam itu tidak menentang adanya seni. Akan tetapi yang ditentang oleh Islam itu adalah cara untuk mengekspresikan seni itu. Cara untuk mengungkapkan dan menampakkan seni itu. Itulah yang dikoreksi oleh Islam. Sekali lagi kesimpulannya di sini adalah, ya, walaupun tadi menurut logika kita, menurut pandangan kita sangat logis tadi itu, TKA Cina atau yang lain itu masuk ke Indonesia, tapi sekali lagi belum tentu itu dibenarkan. Kenapa? Karena perlu dilihat dari sisi yang lain, dari aspek-aspek yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.